Ketika akhlak telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hari itu, angin sore menerpa lembut tirai ruang tamu rumah Hawa. Rumah besar yang dulu mereka bangun berdua. Dari sebuah tanah kosong yang mereka beli dari hasil keringat berdua. Rumah itu baru jadi, baru beberapa bulan ditempati. Sebelumnya, mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan. Di sebuah ruko yang sekaligus menjadi tempat usaha mereka. Sebuah usaha travel yang dulu hanya punya satu kendaraan. Tapi sekarang sudah puluhan mobil. Bahkan dulu Ozzy sendiri yang menjadi supirnya, mengantarkan penumpang yang membutuhkan jasa mereka. Tapi sekarang semua sudah berbeda. Ozzy sudah menjadi bosnya. Dia sudah punya banyak karyawan. Bahkan mereka juga berani menyewakan mobil lepas kunci. Itulah salah satu hal yang membuat usaha mereka semakin banyak peminatnya. Bisa dibilang setiap hari, kendaraan yang mereka miliki tak pernah libur. Selalu bergantian keluar masuk. Namun entah mengapa belakangan ini, Ozzy berubah. Bukan karena kesibukannya, tapi sesuatu yang aneh. Perubahan yang membuat hati tak tenang. Perubahan yang membuat dada Hawa sesak seperti ada batu besar yang menimpa. Sayang, aku cinta banget sama kamu, ucap Ozzy suatu hari. Padahal sebelumnya dia tak pernah mengatakan hal semacam itu. Hawa menoleh perlahan. Ozzy berdiri di depan pintu kamar. Senyum tipis, tapi matanya entah kenapa tak sama seperti dulu. Tatapannya seperti sedang menyembunyikan mata kedua di baliknya. Mata yang gelisah dan tidak jujur. Hawa memaksakan senyum. Iya mas, aku juga, jawabnya pelan. Padahal dalam hati, ada perasaan aneh yang menari-nari. Selama 7 tahun menikah, Ozzy bukan tipe laki-laki yang romantis. Ia dulu selalu menganggap ucapan cinta itu lebay. Bahkan saat Hawa melahirkan Fatimah dan Akbar pun, Ozzy hanya berkata, "Terima kasih, sudah berjuang." Tanpa pelukan, tanpa kata sayang. Tapi belakangan, setiap pulang ia mengucap cinta. Setiap pergi ia pamit dengan mengecup kepala Hawa. Setiap malam, ia bertanya apakah Hawa bahagia. Perubahan itu terlalu drastis, terlalu manis, dan terlalu menakutkan. Hawa bukan gadis 20 tahun yang dulu mudah tersipu. Hidup telah mengajarinya bahwa laki-laki hanya berubah drastis ketika ada yang ia sembunyikan atau sedang merasa bersalah. Sore itu, Ozzy menghampirinya di dapur, memeluk dari belakang. "Sayang, kamu capek? Aku bantu masak ya?" Hawa terdiam. Alat pengupas wortel di tangannya nyaris terjatuh. "Kamu beneran mau bantu aku, Mas?" Tanyanya heran. Karena laki-laki yang selama 7 tahun selalu sibuk, yang menganggap dapur adalah wilayah Hawa. Rasanya mustahil jika tiba-tiba lelaki itu ingin membantu urusan dapur. Ini adalah hal yang aneh. Ini janggal. "Ya beneran lah, aku mau bantu kamu. Aku kan suamimu," jawab Ozzy. Akhirnya Hawa membiarkan Ozzy membantunya sampai selesai. Dan kini makanan sudah siap di meja. "Aku panggil anak-anak dulu ya," kata Ozzy. Hawa hanya mengangguk pelan. Kini keluarga kecil itu yang tampak begitu sempurna makan bersama. Dipenuhi kehangatan dan canda tawa dari anak-anak. Fatimah dan Akbar terkadang berebut ayam goreng. Terkadang juga saling menyalahkan. Tapi hal itu tidak membuat pusing, malah terkesan lucu. Untuk sebentar Hawa merasa kalau itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Apa mungkin suami aku udah berubah ya? Jangan-jangan dia udah sadar kalau seharusnya suami itu bantu pekerjaan rumah, bukan cuma ngasih uang aja. Setelah makan sambil cuci piring, Hawa senyum-senyum sendiri. Sementara Ozzy menemani anak-anaknya bermain. Semuanya tampak normal seperti tidak ada apa-apa. Lalu malam pun tiba. Sebelum tidur seperti biasa, Ozzy memandangi ponselnya. Tak apa yang dilihat di sana. Tapi Hawa tak pernah kepo. Dia selalu percaya pada suaminya. Sementara Hawa yang memang sudah mengantuk setelah menidurkan anak-anak langsung ambil posisi. Dia memeluk Ozzy, meskipun pria itu masih setengah duduk. "Kamu udah ngantuk banget ya?" tanya Ozzy. "Iya mas, aku ngantuk banget. Aku tidur duluan ya."
pamit Hawa. Ya udah tidurlah. Hawa segera memejamkan mata. Namun saat ia merasa baru saja tidur, terasa ada seseorang yang memeluknya. Pelukan itu terasa hangat. Namun, dia juga merasakan jantung yang berdebar begitu cepat sekaligus. Ia menyadari siapa yang memeluknya. Itu tangan Ozzy. Itu tangan suaminya. Tapi entah mengapa, dada Ozzy berdegup begitu kencang. Tapi Hawa memilih lanjut tidur. Keesokan paginya, seperti pagi-pagi sebelumnya, Hawa sibuk memasak di dapur untuk sarapan anak-anaknya dan juga suaminya. Sementara Ayu, babysitter anak-anaknya, sedari tadi juga sudah sibuk mengurusi Fatima dan Akbar, membantu mereka mandi dan juga membantu berganti pakaian. Pagi itu mereka sarapan bersama. Seperti kemarin, mereka masih terlihat seperti keluarga bahagia yang tidak ada masalah apa-apa. Ayu sebagai orang asing di keluarga itu juga merasa iri karena mereka terlalu bahagia. Semoga besok kalau aku menikah, aku dapat suami seperti Pak Ozi dan bisa jadi istri seperti Ibu Hawa, batinnya. Ayu, kamu kenapa? Tanya Hawa merasa heran karena tiba-tiba Ayu senyum-senyum sendiri. Gak apa-apa bu, jawab Ayu malu-malu lalu melanjutkan makannya. Selesai sarapan, Ozi langsung pamit untuk ke tempat usaha mereka. Aku mau cek dulu ya. Kamu jaga anak-anak, pesannya pada sang istri. Hawa pun mengangguk. Sebelum pergi, Ozzy mencium kening istrinya. Sebuah kebiasaan yang normal, namun kali ini entah mengapa terasa berbeda bagi Hawa. Namun Hawa tak ambil pusing. Dia lanjut duduk di sofa kesayangannya. Kemudian membuka ponsel untuk memeriksa rekaman CCTV. Ya memang, di semua cabang usahanya sudah dipasang CCTV. Kecuali cabang kelima. Bukan belum dipasang. Sudah dipasang oleh Hawa, tapi tanpa memberitahu suaminya seperti cabang yang lain. Sengaja, dia ingin tahu, jujurkah karyawannya? Karena beberapa kali di cabang terakhir itu banyak laporan kehilangan. Terkadang kehilangan uang, terkadang juga kehilangan gantungan kunci yang harganya cukup lumayan. Dan ada karyawan yang mengeluh, ada beberapa pelanggan yang tidak mau menjaga kebersihan. Maka dari itu, Hawa memasang kamera CCTV tersembunyi di cabang kelima. Sengaja tidak memberitahu suaminya, agar Ozzy tidak memberitahu pada karyawan yang lain. Jadi misalkan ada apa-apa, bisa terlihat jelas siapa yang akan tertangkap basah melakukan kecurangan itu. Di cabang pertama, Hawa langsung memeriksa rekaman dari malam sampai pagi ini. Semuanya aman, tidak ada kendala. Lalu di cabang kedua, keadaannya sama, aman. Terlihat beberapa karyawan sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu juga dengan cabang ketiga dan keempat. Kini giliran cabang kelima yang akan Hawa lihat rekaman CCTV-nya dari semalam. Dari pukul 8 malam, Hawa melihat rekaman itu. Awalnya semua tampak normal, tidak ada yang aneh. Hingga akhirnya seseorang tiba-tiba datang. Orang itu sangat dia kenali, karena itu adalah suaminya sendiri. Hawa langsung teringat tadi malam, Ozzy berpamitan katanya ada urusan di cabang kelima. Tidak lama Ozzy pergi, mungkin sekitaran 2,5 jam. Karena dari jam setengah 8 pergi, sebelum jam 10 sudah ada di rumah. Lalu sesampainya di rumah, Ozzy membuka ponselnya, dan seperti biasa Hawa tidak kepo, kemudian dia memeluk Ozzy lalu tidur. Dan terasa di tengah malam Ozzy memeluknya dari belakang, dengan jantung yang berdegup kencang. Sambil mengingat kejadian semalam, Hawa juga terus memutar rekaman CCTV. Di sana terlihat Ozzy masuk duluan. Dia pikir ya Ozzy hanya duduk saja di ruangan itu. Tapi tak lama kemudian, ada seorang perempuan masuk. Seorang perempuan yang memakai pakaian sangat tertutup. Jilbabnya panjang, dia juga memakai masker. Apa orang ini mau sewa travel? Atau mungkin dia mau sewa travel malam itu juga, jadi suamiku sampai harus keluar malam untuk mengurus ini, batin Hawa. Karena untuk beberapa menit belum ada apa-apa. Mereka hanya terlihat ngobrol dengan jarak yang cukup normal. Tapi setelah itu, tiba-tiba Ozzy langsung menggeser duduknya, berdempetan dengan wanita itu. Kemudian, dengan santainya, dia membuka jilbab panjang perempuan itu.
juga membuka maskernya. Astagfirullah, itu kan Iren, ucap Hawa karena memang mengenali siapa wanita itu setelah dia membuka masker. Karena Iren bukan orang sembarangan, dia public figure, dia sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal Iren? Hawa masih tidak percaya dengan penglihatannya, sehingga mengalihkan rekaman yang di luar. Tidak ada kendaraan yang datang. Jadi, Iren datang dengan kendaraan umum mungkin. Kemudian dia mengalihkan rekaman lagi ke dalam ruangan. Apa yang mau mereka lakukan? Hawa terus melihat rekaman itu sambil menutup mulutnya. Karena sekarang, Ozzy sudah ada di atas Iren. Ozzy mencumbu perempuan itu dengan sangat brutal. Sesuatu yang tak pernah Ozzy lakukan pada Hawa selama ini. Ozzy terlihat begitu bernafsu, sangat menjijikkan. Bunda kenapa? Tanya Fatimah tiba-tiba. Mungkin anak kecil itu khawatir karena melihat ibunya menangis. Bunda gak apa-apa sayang, kamu lanjut main lagi ya. Oh ya, kalian mainnya ditemenin Mbak Ayu dulu ya. Bunda mau ke kamar, Bunda mau istirahat. Kata Hawa kepada kedua anaknya. Untung keduanya menurut. Dengan langkah tertatih, Hawa naik ke kamarnya. Ia sempat menjeda rekaman itu. Sesampainya di kamar, barulah dia melanjutkan lagi. Hawa melihat detik demi detik apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Persis seperti apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Tapi, itu sangatlah menjijikkan karena dilakukan oleh dua orang yang belum ada ikatan pernikahan. Hawa tertawa getir di sela isak tangisnya. Tawa yang begitu perih. Mbak, aku tahu kamu. Kamu disakiti oleh suamimu. Kamu diselingkuhi oleh suamimu. Makanya kalian cerai. Tapi kenapa sekarang kamu mengganggu suamiku? Kenapa harus suamiku? Kata Hawa sambil menangis. Dadanya begitu sesak. Tak pernah dia membayangkan kalau hal ini akan terjadi pada hidupnya. Jadi ini yang buat kamu berubah, Mas. Dulu kamu gak pernah romantis. Kamu gak pernah ngomong kata-kata cinta. Tapi sekarang, bahkan kamu selalu mengulang kalimat itu hampir setiap hari. Ternyata untuk menutupi ini, ucap Hawa lirih. Hatinya begitu perih. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa sakitnya dia sekarang. Tanpa Hawa sadari, rekaman itu sudah berputar selama 2 jam. Setelah itu mereka selesai, memakai pakaiannya kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu keduanya keluar. Keduanya memisahkan diri. Ozzy naik ke motornya menuju arah pulang ke rumah, sementara Iren masuk ke sebuah mobil yang jelas itu kendaraan yang bisa dipesan secara online. Kini setelah selesai melihat semuanya, Hawa semakin lemas. Seolah dia tak punya tenaga untuk hidup. Dia terkulai di lantai. Ya Allah, apakah salah yang kulihat? Ini semua cuma mimpi kan? Ucapnya. Hawa menangis seperti orang gila. Dia susah payah menahan isak tangisnya agar tidak terdengar anak-anaknya. Dia ingin berteriak namun tak bisa melakukan itu. Ia memilih menahan dan terus saja air mata itu keluar. Hawa menyimpan rekaman CCTV itu. Niat ingin melihat keamanan tempat usahanya, ternyata dia malah mendapati suaminya berselingkuh. Hawa juga melihat rekaman sebelumnya. Tak ada rekaman yang aneh. Semuanya aman. Hingga suatu hari, ada satu rekaman yang mencurigakan. Ada seorang perempuan yang memakai pakaian tertutup dan jilbab panjang. Masuk ke dalam ruangan itu dan tak lama keluar lagi. Tapi sebelum itu, wanita yang tertutup itu menerima sesuatu dari Ozzy. Sepertinya itu uang yang sengaja disembunyikan. Jadi, laporan keuangan yang tidak sesuai itu, kamu yang menyebabkan, Mas. Gumam Hawa. Hawa berusaha keras untuk berhenti menangis namun tidak bisa, hingga membuat matanya bengkak. Ia terpaksa menelpon Ayu yang sedang bermain di bawah bersama anak-anaknya. Ayu, bisa nggak malam ini kamu ajak Fatimah dan Akbar ke rumah kamu dulu? Aku ada masalah sedikit sama Ozzy. Ucapnya terbata-bata. Ada apa, Bu? Tanya Ayu tak mengerti. Aku nggak bisa jelasin. Tolong kamu bawa mereka dulu ya. Karena aku nggak mau mereka ada di sini dan dengar semuanya. Kata Hawa sekali lagi. Ayu pun menurut.
tidak banyak tanya lagi. Ia langsung mengajak Fatimah dan Akbar. Sebelum itu dia sudah membawa pakaian mereka. Suasana pagi yang hampir menjelang siang itu menghancurkan hati Hawa. Ia segera mengambil ponselnya lagi, menelpon Ozzy agar segera pulang. Ia tak mau menunda. Ia ingin langsung menanyakan langsung hal itu pada Ozzy. Tak lama kemudian Ozzy sudah sampai di rumah. Dia sangat khawatir karena nada bicara Hawa sudah beda. Ozzy mencari keberadaan istrinya. Ternyata Hawa masih ada di kamar, terkulai lemas di pinggir ranjang. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Ozzy khawatir melihat istrinya yang sudah menangis dengan mata sembab. Namun Hawa tak langsung menjawab. Tatapan matanya masih lurus ke depan. Ia menatap tembok putih yang ada di hadapannya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Ozzy sekali lagi sambil mengguncangkan bahu Hawa. "Duduk," ucap Hawa dingin, di selai sak tangisnya. Ozzy yang merasa takut langsung duduk. Dia sangat khawatir apa yang sebenarnya terjadi pada Hawa. Hawa langsung mengambil ponselnya yang ada di atas kasur, lalu membuka rekaman itu. Hawa tidak bertanya, tidak minta penjelasan. Dia hanya langsung menunjukkan rekaman itu. "Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Ini..." Ozzy berusaha menjelaskan, namun dia bingung juga harus bicara apa. Karena rekaman itu terlalu jelas untuk dibantah, terlalu nyata untuk dia ingkari. "Aku nggak perlu penjelasan apa-apa, Mas. Rekaman itu udah jelas. Tapi aku cuma mau tahu satu hal. Sejak kapan? Sejak kapan, Mas?" teriak Hawa. Untungnya saat itu di rumah tidak ada siapa-siapa selain mereka. Ozzy tak langsung menjawab. Dia masih diam, mungkin sedang mencari jawaban yang tepat. "Sejak kapan?" ulang Hawa sekali lagi dengan suara yang masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Aku hilaf Hawa, maaf," kata Ozzy. Bukan jawaban yang diminta oleh Hawa, melainkan kata maaf dan hilaf yang keluar dari mulutnya. "Hilaf? Maaf? Kamu pikir setelah kamu mengatakan itu semuanya selesai?" ucap Hawa. "Aku tahu Hawa, aku salah, dan itu nggak mungkin menyelesaikan masalah. Sekarang jawab, sejak kapan?" ulang Hawa sekali lagi, mengulang pertanyaan sebelumnya. Ozzy tertunduk, bahunya bergetar. Dia menangis, tapi tangisnya sama sekali tidak ada membuat Hawa merasa kasihan. Malahan dia semakin benci dengan Ozzy. "4 bulan, jawab Ozzy lirih. Itu membuat Hawa langsung memejamkan matanya sejenak. "Aku salah apa? Sampai kamu..." "Enggak, aku enggak salah. Yang namanya orang selingkuh, itu enggak harus pasangannya salah. Aku merasa baik selama ini. Aku jaga diriku dengan baik. Aku jaga hartamu dengan baik. Aku jaga anak-anakmu dengan baik. Aku jaga nama baikmu. Tapi apa yang kamu balas? Ini, kamu hancurkan semuanya." Hawa mengatakannya dengan begitu emosi. Dia sangat kecewa. Ya, istri mana yang tak kecewa mendapati suaminya tidur dengan perempuan lain di tempat usahanya pula. "Hawa, maaf, aku benar-benar hilaf," ucap Ozzy. "Hilaf? Kamu jangan berlindung di balik kata hilaf untuk kesalahan yang kau buat dengan sengaja. Aku nggak mau tahu kamu ketemu dia di mana. Kenapa bisa sampai seperti ini? Aku nggak mau tahu lagi. Karena aku nggak salah. Satu hal yang aku mau kita pisah," ucap Hawa dengan tegas. "Jangan Hawa, aku mohon. Aku nggak mau pisah. Kamu pikirin anak-anak kita dong," kata Ozzy. "Pikirin anak-anak. Kamu sendiri aja nggak mikirin anak-anak kita sebelum kamu berbuat. Terus, aku yang harus mikirin mereka sendiri. Kamu jahat, Ozzy." "Hawa, aku tahu aku salah. Tapi, gimana anak-anak kalau kita pisah?" Ozzy mengatakan itu supaya Hawa tidak meminta cerai darinya. Alasannya anak-anak. Padahal dia sendiri berbuat tanpa berpikir dulu anak-anak nanti akan bagaimana dampaknya. Aku yakin anak-anak tidak akan apa-apa. Malahan kalau aku diam aja, mereka akan mengira bahwa pengkhianatan itu normal. Aku gak mau lakukan itu. Aku gak mau anak-anakku jadi orang-orang yang lemah seperti aku kalau aku menyerah dan aku bertahan dengan laki-laki seperti kamu.
Saking emosinya, Hawa sampai menunjuk wajah Ozzy. Sekarang aku mau kamu pergi dari sini. Bentaknya keras. Ozzy langsung berdiri dengan lemas, lalu keluar kamar dengan langkah pelan. Ia menoleh sebelum benar-benar pergi. Namun Hawa tak mau melihatnya lagi. Di sore harinya, Ayu sudah membawa anak-anak kembali ke rumah. Hawa sudah sedikit lebih tenang, meskipun matanya masih sembab. Bunda kenapa? Kok mata bunda bengkak? Tanya Fatimah si sulung. Gak apa-apa sayang. Bunda cuman kelilipan. Jadi matanya bengkak gini deh. Jawab Hawa berusaha tersenyum. Bunda, bunda. Fatimah dengan lembut mengelus pipi ibunya. Sayang, bunda gak apa-apa, kamu jangan khawatir ya. Kalian sudah mandi kan? Habis ini kita makan ya, tapi bunda masak dulu. Dan sore itu, Hawa memasak sambil menitikkan air mata sesekali. Dia berusaha untuk tidak menangis lagi tapi masih sulit. Bunda lagi sedih ya? Tanya Fatimah lagi. Dia seolah mengerti kalau ibunya sedang tidak baik-baik saja. Enggak sayang, bunda baik-baik aja kok. Jawab Hawa. Bunda bohong. Kata Akbar tiba-tiba ikut ngomong. Enggak sayang, bunda enggak bohong. Bunda baik-baik aja. Tapi mau sekeras apapun Hawa menutupi kesedihannya, anak-anaknya tak bisa dibohongi lagi. Meskipun mereka masih kecil, tapi mereka punya perasaan. Bisa merasakan kalau bundanya sedang tidak baik-baik saja. Malam harinya, Ozzy pulang. Kali ini wajahnya begitu lesu. Hawa membiarkannya masuk ke dalam kamar mereka. Tujuannya satu, supaya anak-anak tidak terus bertanya. Aku tahu, kamu masih memikirkan anak-anak kalau kita pisah. Aku mohon, kamu pikirkan ulang ya tentang perpisahan itu, ucap Ozzy. Aku udah pikirin matang-matang. Aku akan tetap meminta kita pisah. Jawab Hawa tegas. Dan sebenarnya selain itu dia sudah punya rencana lain. Satu hari kemudian, Hawa mengumpulkan semua keluarga besar. Orang tua, mertua, ipar, semuanya dia kumpulkan. Dia undang ke rumah. Hawa, sebenarnya ada apa sih nak? Tanya sang ibu. Nanti Hawa sampaikan ya bu kalau semuanya udah datang. Jawab Hawa. Sementara itu, Ozzy yang tidak tahu, dia memilih menghindar untuk tidak melihat Hawa dengan pergi ke salah satu tempat usahanya. Sebenarnya dari kemarin, Ozzy sedang mencari-cari di mana Hawa menyimpan kamera tersembunyi itu. Dan setelah mencari sekian lama, akhirnya Ozzy menemukan di mana kamera itu. Kamera itu tertempel tepat di tengah-tengah lukisan yang sangat menyamarkan kamera kecil itu. Bodohnya kamu Ozzy, Ozzy, gumamnya pada diri sendiri. Dan dia juga mengakui kepintaran istrinya. Tidak bicara tentang kamera itu padanya. Biasanya Hawa akan memasang kamera yang biasa, yang diletakkan di sudut plafon dengan ukuran yang sangat terlihat. Ozzy tidak menyangka kalau kali ini, di tempat usaha mereka yang kelima, Hawa akan memasang kamera tersembunyi. Sungguh tidak terfikirkan oleh Ozzy sebelumnya. Ozzy yang tidak tahu pulang ke rumahnya dengan keadaan yang semakin lesu. Dia juga sudah mengatakan pada Iren kalau istrinya sudah tahu. Iren panik, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Selain itu, Iren juga sudah menyiapkan alasan jika suatu hari Hawa akan bertanya pada dirinya perihal hubungannya dengan Ozzy. Kamu tenang aja mas, semoga semuanya baik-baik aja ya, kata Iren. Padahal dalam dirinya pun merasa sangat takut. Setibanya Ozzy di rumah, dia sangat kaget karena melihat banyak kendaraan keluarganya di depan rumah. Ada apa ini? Jangan-jangan Hawa. Ozzy buru-buru masuk. Dan setelah dia sampai, semua keluarga sudah berkumpul dan kini kompak menatapnya yang baru datang. Hawa, itu Ozzy sudah pulang, ucap sang mertua. Iya bu. Ozzy duduk dengan wajah pucat. Ozzy, kamu kok kelihatan pucat? Kenapa? Tanya ibunya. Gak apa-apa bu, mungkin aku kurang enak badan, jawab Ozzy sambil memegang tengkuknya. Walah, kecapean kali. Awalnya mereka berbincang hangat dan ringan seperti biasa kalau berkumpul. Tapi setelah itu, Hawa membuat mereka semua terdiam. Sebelumnya mohon maaf, aku minta waktunya sebentar untuk bicara, katanya dengan suara lantang seperti pakai mikrofon.
Padahal dia bicara langsung, tidak pakai alat bantu. Kini semua mata tertuju pada Hawa, siap mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Sebelumnya aku minta maaf mengumpulkan kalian semua di sini. Bukan maksudku ingin mempermalukan suamiku, tapi aku rasa kalian harus tahu. Semua orang saling memandang, dan kini wajah Ozzy semakin pucat. Sebenarnya, Ozzy selingkuh. Aku melihatnya melalui rekaman CCTV. Kalau kalian ada yang mau lihat bukti itu, aku akan tunjukkan. Tapi bagi yang kuat saja, bagi yang gak kuat, aku tidak memaksa. Ucap Hawa dengan suara lemah namun sangat jelas dan membuat semua orang semakin bingung. Hawa, kamu ngomong apa? Kamu bilang Ozzy selingkuh. Kamu jangan sembarangan bicara, nak. Tidak boleh, kata sang ibu mengingatkan putrinya. Hawa gak sembarangan bicara, Bu. Hawa bicara fakta. Hawa punya buktinya, jawab Hawa. Ini kalau kalian gak percaya. Hawa mengambil ponselnya. Ozzy semakin panik. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, berharap Hawa tidak memutar video itu di hadapan orang tuanya. Namun harapannya itu hanyalah tinggal harapan saja. Hawa sudah memutar videonya di hadapan orang tua Ozzy. Astagfirullah Ozzy, ucap sang ibu sambil menutup mulutnya. Sementara sang ayah langsung mengalihkan pandangan, menahan air mata kecewa seorang ayah. Ozzy, gila ya kamu. Di sini, Papa gak pernah ngajarin kamu. Astagfirullah. Saking tidak kuatnya sang ayah, tak sanggup menyelesaikan kata-katanya. Untung saja yang ada di sana adalah orang dewasa semua karena anak-anak sudah diajak ke rumah Ayu yang memang tak jauh dari rumah Hawa. Nggak gitu, Pak. Udah, Papa kecewa, ucap sang papa sambil memegangi dadanya yang sakit. Ayo, Pak, kita pulang. Bahaya untuk Papa, ucap adik Ozzy yang merasa khawatir dengan kondisi papanya. Karena memang papanya itu punya riwayat jantung. Kini hanya tersisa ibu Ozzy, orang tua Hawa, 2 adik Ozzy, dan 1 kakak Hawa. Ozzy, bukti yang dimiliki Hawa sangat jelas. Saya sebagai orang tua, ingin kalau kalian berpisah saja. Yang sudah kamu lakukan ini menjijikkan, Ozzy. Menjijikkan, ucap ayah Hawa. Sebagai seorang ayah, dia tentu sangat kecewa. Anak perempuannya yang selama ini dia jaga dengan baik, malah dihianati oleh suaminya. Ya, tolong ya, beri aku kesempatan. Aku akan bertaubat, kata Ozzy memohon. Bertaubatlah untuk Allah, Ozzy. Tapi anakku, tak aku izinkan untuk menerimamu lagi, jawab ayah Hawa dengan tegas. Sekarang, pergilah dari rumah ini. Terserah kamu mau kembali ke rumah orang tuamu, atau kemana terserah, aku tidak peduli. Yang jelas, jangan pernah kau tampakkan mukamu lagi di depan anakku. Dia udah terlalu sakit. Gila kamu, Ozzy. Mendengar kata-kata itu, Ozzy tak berkutik. Dia pun hanya bisa pasrah dan keluar dari rumah itu. Rumah itu memang mereka berdua yang membangun, tapi rumah itu memang diatasnamakan Hawa sebagai hadiah pernikahan mereka. Karena dulu Ozzy memang pernah berjanji akan membelikan rumah untuk Hawa. Namun hal itu bisa terwujud setelah mereka menikah dan usaha mereka maju. Ibu Ozzy yang masih di sana, dia duduk dengan lemas. Pak, Bu, saya mohon maaf atas anak saya. Saya sebagai orang tua merasa malu atas kelakuan Ozzy. Saya minta maaf. Saya janji, saya akan segera menyuruh Ozzy menyelesaikan semua ini. Hawa, maafkan ibu, nak. Ibu sudah gagal mendidik Ozzy jadi anak yang baik dan jadi suami yang baik untuk kamu. Maafin ibu, nak, ucap ibu Ozzy. Air matanya terus mengalir. Namun, wanita itu terlihat begitu kuat. Hawa langsung mendekati ibu mertuanya, memeluknya. Maafin Hawa juga, Bu. Mungkin Hawa belum jadi istri yang baik. Makanya, Ozzy cari perempuan lain, kata Hawa. Enggak, nak. Kamu udah baik. Ibu saksinya. Kamu anak baik. Kamu menjaga diri dengan baik. Ozzy yang bodoh, ucap ibu Ozzy. Dan setelah itu, ibu Ozzy pamit pulang. Sementara orang tua Hawa menemani putrinya di rumah itu.
Mereka tak tega melihat Hawa yang sedih. Setelah ini kamu mau bagaimana, nak? Tanya sang ayah. Hawa hanya tersenyum saja, belum mau menjelaskan saat itu. Namun beberapa hari kemudian, dengan berkas-berkas di tangannya, Hawa sudah siap untuk ke kantor polisi sekaligus ke kantor pengadilan. Kamu yakin nak mau lakuin ini? Tanya sang ayah. Karena hari ini Hawa akan melaporkan perselingkuhan itu ke polisi. Hawa sudah yakin ya. Hawa harus seperti ini. Hawa harus mempertahankan harga diri Hawa. Sang ayah mengangguk, setuju dengan keputusan Hawa. Urusan hari itu lancar. Bukti yang dimiliki Hawa terlalu kuat untuk dielak. Dengan bukti itu saja, dengan bukti rekaman CCTV itu, Hawa bisa menjebloskan Iren dan juga Ozzy sekaligus ke penjara. Karena memang apa yang mereka lakukan itu sangatlah menjijikkan dan tidak pantas. Dan juga sudah diatur dalam pasalnya, di mana seseorang yang melakukan perzinahan bisa diancam hukuman penjara. Dan Hawa akan memperjuangkan hal itu. Dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ozzy kelabakan mendapatkan surat panggilan dari polisi. Dia ketakutan setengah mati. Tentu malu sudah pasti. Dan dia juga terancam hukuman penjara. Begitu juga dengan Iren. Awalnya yang dia tampak tenang kini sudah kelihatan kelabakan. Gimana ini mas? Ucapnya pada Ozzy. Ya mereka sampai detik ini masih berhubungan. Meskipun tak ada hubungan yang itu tuh. Tapi kalau komunikasi masih lancar. Kita nggak bisa buat apa-apa. Bukti yang dimiliki Hawa itu sangat kuat. Kita nggak bisa ngelak. Kita mau membantah juga nggak bisa. Paling kita cuma bisa beralasan. Tapi kalau alasan itu nggak terbukti, juga semakin akan memberatkan hukuman kita, ucap Ozzy. Kini keduanya semakin bingung dan hanya bisa pasrah, menjalani hukuman yang sudah ada di depan mata. Waktu terus berlalu. Melalui proses persidangan yang sangat panjang dan rumit, akhirnya Ozzy dan Iren merasakan dinginnya jeruji besi. Dinginnya tidur di lantai penjara. Tidak, Hawa bukan puas karena hal itu. Dia cuma berpikir, mungkin dengan cara ini, mantan suami dan juga selingkuhannya itu bisa bertaubat sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatannya, dan di masa depan mereka mendapatkan efek jerah. Karena ya selain sudah menjadi konsumsi banyak orang berita ini, mereka juga malu kan, sudah terkena sanksi sosial. Karena tentu saja sebagai public figure, berita tentang Iren yang menjadi pelakor ini sudah menyebar kemana-mana. Netizen zaman sekarang terlalu pintar kalau untuk dibodohi berita itu tidak benar. Karena ya jejak digital itu akan selalu ada. Dan entah siapa yang menyebarkan, potongan-potongan CCTV itu mulai tersebar. Tidak ada CCTV yang mengandung adegan berbahaya. Itu hanya CCTV yang menggambarkan saat Iren datang ke tempat usaha milik Hawa, lalu masuk ke dalamnya, dan sudah sampai situ saja. Sementara video yang berdurasi 2 jam itu masih aman tersimpan oleh Hawa dan juga pihak berwajib. Karena Hawa, dia masih punya hati, dia tak mau membuka aurat perempuan lain hanya untuk kepentingannya sendiri. Dia masih punya perasaan. Walau yang menyakitinya sudah tak punya akhlak. Iya, akhlak mereka berdua sudah mati. Kalau masih punya akhlak, gak mungkin dong selingkuh. Pasti mikir dulu 1000 kali untuk melakukannya. Lah ini seorang public figure yang terkenal, suka ikut kajian Islami, membicarakan kesetiaan, membicarakan kaidah Islam. Tapi kenyataannya, malah jadi pelakor di rumah tangga orang lain. Jangan ditiru ya bun, gak boleh pokoknya. Oh ya, ceritanya cukup sampai di sini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.